Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Haleluya, kita bertemu lagi di minggu pagi ini. Mari saya mengundang kita untuk sama-sama tunduk kepala, kita mau berdoa sebelum memulai ibadah pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Sungguh Engkau baik, sungguh Engkau luar biasa Tuhan. Kami bersyukur Tuhan kalau pagi hari ini kami boleh bangun Tuhan dan kami boleh mengikuti ibadah pada hari ini Tuhan, walaupun secara online Tuhan, kami tahu Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Sebab Engkau adalah Allah yang dahsyat Tuhan, Engkau Allah yang berkuasa Tuhan. Kami percaya Tuhan, walaupun kami di tempat kami masing-masing, tapi kami percaya kuasa-Mu Tuhan ada bersama-sama dengan kami. Ya Tuhan, pagi hari ini kami siap Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami siap Tuhan untuk mendengar firman-Mu. Kami mau fokus hanya kepadamu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Sungguh Engkau baik, sungguh Engkau luar biasa. Semua jemaat yang siap untuk memuji dan memuliakan Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Beri tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Mari kita mau sama-sama mengangkat pujian, memberikan yang terbaik buat Tuhan pada pagi hari ini. Haleluya. Temukan kasih yang sejati tiada pernah berubah, hanya di dalam-Mu Yesus Tuhanku. Kasih yang telah Kau beri lebihi segala yang terbaik dalamku, tak berkesudahan, kekal selamanya. Bawa kepadamu hidupku sebagai persembahan. Terimalah pujian dari hatiku, hanyalah untuk-Mu. Beri yang terbaik hanyalah bagi-Mu, hanya untuk-Mu yang termulia. Bersinar bagi kemuliaan dan keagungan-Mu Tuhan, kebesaran-Mu ku beri segalanya. Ku beri yang terbaik. Amin. Mari jemaat Tuhan, katakan sekali lagi pujian ini. Kasih yang telah Kau beri, kasih yang telah Kau beri, lebihi segala yang terbaik dalamku, tak berkesudahan, kekal selamanya. Ini ku bawa kepadamu hidupku sebagai persembahan. Terimalah pujian dari hatiku, hanyalah untuk-Mu. Ku beri yang terbaik hanyalah bagi-Mu, hanya untuk-Mu yang termulia. Berkenan bagi-Mu dan hidupku bersinar bagi kemuliaan dan keagungan-Mu Tuhan, kebesaran-Mu ku beri segalanya. Ku beri yang terbaik. Ini pujian kami. Kami beri yang terbaik bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Let's say together. Pam pam parang, 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 pam pam parang. Ku beri yang terbaik bagi-Mu. Amin. Hanya untuk-Mu yang termulia, berkenan bagi
Terpujilah namamu Tuhan, nama di atas segala nama. Haleluya, mari kita bersorak lagi, meninggikan nama Yesus. Terpujilah, terpujilah namamu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu harap kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah, terpujilah namamu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu tetap selamanya. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan, tempat Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Terpujilah, terpujilah namamu Tuhan, Dia ajaib, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan, tempat Tuhan berjaya dan memerintah untuk Engkaulah Raja. Mari jemaat Tuhan, atas dunia, Dia Raja yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan, tempat Tuhan berjaya dan memerintah untuk Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan, tempat Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Amin. Haleluya. 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 Benar Tuhan. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Kita mau dibentuk melalui firman yang disampaikan oleh hamba-Nya. Oh Tuhan. Haleluya. Pujilah kami. Pujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu.
layak disembah, yang layak kami tinggikan, kami agungkan. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh, terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kini kami siap Tuhan untuk dibantu melalui firman Tuhan. Ajar setiap kami Tuhan, ajar setiap kami ya Bapa. Buat kami mengerti Tuhan melalui tuntunan Roh Kudus. Mengerti apa yang menjadi isi hati-Mu. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Kami siap Tuhan untuk dibantu. Kami siap menerima berkat Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom, jemaat GSJ Elroy yang terkasih. Selamat berjumpa kembali dalam ibadah online pada minggu terakhir bulan Agustus ini. Hari ini saya ingin menyampaikan firman Tuhan dengan judul The Seasons of Life. Terjemahan harafiahnya adalah musim-musim kehidupan. Saya akan membagikan firman Tuhan yang menolong kita bagaimana kita menghadapi musim kehidupan yang datang silih berganti dalam hidup kita. Bacaan Alkitab yang harus kita baca pada hari ini diambil dari Pengkhotbah pasal 3 ayat 1-11. Jikalau Alkitab tidak jauh dari jangkauan Anda, mari buka bagian itu dan ikuti pembacaan yang saya lakukan. Pengkhotbah pasal 3 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal, ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam, ada waktu untuk membunuh, ada waktu untuk menyembuhkan, ada waktu untuk merombak, ada waktu untuk membangun, ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa, ada waktu untuk meratap, ada waktu untuk menari, ada waktu untuk membuang batu, ada waktu untuk mengumpulkan batu, ada waktu untuk memeluk, ada waktu untuk menahan diri dari memeluk, ada waktu untuk mencari, ada waktu untuk membiarkan rugi, ada waktu untuk menyimpan, ada waktu untuk membuang, ada waktu untuk merobek, ada waktu untuk menjahit, ada waktu untuk berdiam diri, ada waktu untuk berbicara, ada waktu untuk mengasihi, ada waktu untuk membenci, ada waktu untuk perang, ada waktu untuk damai. Apakah untung pekerja dari yang dikerjakannya dengan berjerih payah? Aku telah melihat pekerjaan yang diberikan Allah kepada anak-anak manusia untuk melelahkan dirinya. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Bapak, Ibu, serta saudara-saudara yang terkasih, perikop yang baru saja kita baca merupakan salah satu bagian yang paling populer dalam kitab yang kita kenal dengan nama Pengkhotbah. Di dalam kanon atau kitab suci orang-orang Ibrani, kitab ini dikenal dengan nama Kohelet. Saat kita membaca perikop ini, kita seolah-olah merasakan adanya suatu irama atau ritme yang indah. Di dalamnya kita menjumpai adanya pertentangan di antara satu sisi dengan sisi yang lainnya. Namun menariknya, meskipun ada pertentangan semacam itu, ada keselarasan yang indah, enak untuk dinikmati, enak untuk didengarkan. Seseorang pernah mengatakan bahwa bagian ini adalah seperti sebuah sajak untuk segala musim. Setiap bagiannya selalu bisa mengena perasaan apapun yang ada di dalam hati manusia.
ungkapannya mengena bagi pasangan muda yang tengah dimabuk cinta. Mengena juga bagi mereka yang meratap karena pernikahannya sudah ada di ujung tanduk perceraian. Mengena bagi mereka yang memperoleh sesuatu yang berharga di dalam hidup mereka. Contohnya ketika seorang anak lahir di dalam keluarga mereka. Mengena juga bagi mereka yang mengalami syok karena kematian orang-orang yang mereka kasihi. Dan hari ini kita mau belajar 3 pelajaran penting dari perikop ini. Mari kita lihat pelajaran yang pertama. Pelajaran pertama yang bisa kita tarik dari perikop ini adalah musim kehidupan yang datang silih berganti dalam kehidupan kita adalah suatu hal yang normal. Musim kehidupan yang datang silih berganti dalam kehidupan kita adalah suatu yang normal. Pengkhotbah menggambarkan bahwa kehidupan itu tidak monoton seperti garis lurus. Pengkhotbah menggambarkan kehidupan itu seperti sebuah gelombang. Ada pasang naik, ada saat pasang turun juga. Nah, saudara-saudara sekalian, itulah kehidupan. Pengkhotbah menggambarkan kehidupan bukan dalam satu gambaran warna. Entah itu warna-warna yang mencolok cerah seperti emas yang berkilauan, atau sesuatu yang gelap total. Kehidupan bukan seperti itu menurut pengkhotbah. Kehidupan bukan hanya penuh dengan rona-rona yang menggembirakan. Bukan pula berisi dengan sesuatu yang kelam. Nah, saudara-saudara sekalian, kehidupan digambarkan penuh dengan warna-warni. Ada spektrum warna yang membuat kehidupan ini bervariasi. Dan tentunya kalau dilihat dari perspektif yang luas, itu adalah suatu gambaran yang bisa jadi sebuah gambaran yang indah. Dan saudara-saudara sekalian, inilah yang kita temukan di dalam bagian yang kita baca. Kehidupan digambarkan oleh pengkhotbah sebagai sesuatu yang melibatkan penerimaan dan pelepasan. Di sana dikatakan ada waktu untuk lahir. Lahir, seseorang datang, kita menerima seseorang di dalam keluarga kita. Namun ada waktu untuk mati. Saat dimana kita melepaskan orang-orang yang dekat, orang-orang yang kita kasihi untuk masuk di dalam kekekalan. Pengkhotbah menggambarkan kehidupan juga dalam gambaran-gambaran menanam dan mencabut, membangun dan merombak, menjahit dan merobek, mengumpulkan atau menyimpan dan membuang. Ada suatu dinamika yang menarik di dalam kehidupan ini, saudara-saudara sekalian. Dalam kaitannya dengan relasi, pengkhotbah menggambarkan kehidupan sebagai sesuatu yang melibatkan benci dan kasih. Sesuatu yang digambarkan secara figuratif oleh orang-orang Ibrani dengan kalimat membuang batu dan mengumpulkan batu. Membuang batu artinya apa? Membuang batu artinya membuat permusuhan. Jadi di masa yang lalu, kalau orang-orang itu membenci, katakanlah tetangganya atau rekan kerjanya, mereka akan menaruh batu-batu di dalam tanah pertanian mereka, sehingga tanah pertanian itu sukar untuk ditanami. Namun, kalau mereka ingin membangun suatu hubungan, mereka akan bersama-sama dengan rekannya untuk mengumpulkan batu-batu yang menghalangi pertumbuhan dari tanaman.
Membuang batu dan mengumpulkan batu adalah gambaran dari membangun suatu relasi. Dan pada sisi yang lain, menghancurkan suatu relasi. Pengkhotbah juga menggambarkan relasi yang baik di dalam bentuk kedamaian. Relasi yang buruk dalam bentuk perang. Inilah yang kita lihat di dalam kehidupan ini. Saat manusia membangun relasi dan saat manusia menghancurkan relasi atau hubungan. Pengkhotbah juga menggambarkan kehidupan sebagai sesuatu yang melibatkan tindakan aktif dan tindakan pasif. Dikatakan di dalam bagian yang tadi kita baca, ada waktu untuk memeluk. Ada waktu untuk menahan diri dari memeluk. Memeluk ini gambaran bahwa kita melakukan tindakan positif. Contohnya ketika ada orang yang sedang patah semangat, kita memeluk mereka. Kita memberi dorongan kepada mereka. Namun ada saat-saat tertentu di mana kita harus menahan diri dari memeluk supaya mereka bisa bangkit dari keterpurukannya. Kita melakukan apa yang kita sebut dengan shock terapi supaya mereka bisa bangkit, bangun dari keterpurukannya. Gambaran aktif dan pasif ini kita juga bisa lihat di dalam kalimat yang menggambarkan ada waktu untuk berbicara, ada waktu untuk diam, ada waktu di mana kita harus speak up, berani berbicara, menegur, bahkan marah. Namun ada saat-saat di mana kita harus diam, menahan diri. Saudara-saudara sekalian, inilah kehidupan dengan segala macam dinamikanya yang ditampilkan oleh pengkhotbah. Dan pada akhirnya kita juga melihat adanya gambaran-gambaran emosi yang positif. Ada sukacita, ada canda tawa, ada tarian. Namun juga ada gambaran emosi-emosi negatif, duka cita, ratap tangis. Dan inilah saudara-saudara sekalian, kehidupan yang digambarkan di dalam kitab pengkhotbah. Ibarat sebuah musim. Musim itu bukan sesuatu yang monoton, terus sama. Kalau digambarkan seperti musim dingin terus. Enggak seperti itu, saudara-saudara sekalian. Ada musim dingin, ada musim semi, ada musim panas, ada musim gugur. Dan begitulah kehidupan yang kita jalani. Jikalau hari-hari ini Anda berada di dalam masa-masa puncak dalam hidupmu, berada di dalam musim-musim panas yang menggembirakan hatimu, Anda perlu sadar bahwa tidak selamanya Anda ada di sana. Sementara bagi Anda yang saat ini sedang berada di dalam musim-musim dingin kehidupan, saat Anda sedih, saat Anda beratap, saat Anda kehilangan, sadarlah bahwa tidak selamanya Anda berada di dalam kondisi seperti itu. Ini pelajaran pertama yang bisa kita tarik dari perikop ini. Mari kita lihat pelajaran kedua yang bisa kita tarik dari perikop ini. Di balik setiap musim kehidupan yang harus kita jalani, selalu ada Tuhan. Bukankah ini sesuatu yang menggirangkan hati kita? Di balik setiap kehidupan yang harus kita jalani, selalu ada Tuhan. Perhatikan Pengkhotbah 3 ayat 11. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Perhatikan baik-baik. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Kalimat ini menggambarkan ada Tuhan loh di balik setiap musim kehidupan yang kita jalani. Jadi jangan khawatir, jangan sedih, jangan patah semangat ketika engkau berhadapan dengan sesuatu yang buruk.
sesuatu yang katakanlah sukar untuk dijelaskan. Saya ingin Anda mendengar sebuah kisah hidup dari seorang misionari Gereja Sidang Jemaat Allah Amerika, namanya Victor Guy Plymere. Victor Guy Plymere lahir pada tahun 1881. Ketika dia berada di dalam puncak masa mudanya, dengan salary, dengan gaji yang baik, Tuhan memanggil dia untuk menjadi seorang hamba Tuhan. Dia tinggalkan pekerjaannya yang baik, yang pada waktu itu dia bekerja sebagai seorang ahli di dalam bidang kelistrikan. Dan di kemudian hari setelah dia menggembalakan sekian lama, dia merasa bahwa Tuhan memanggilnya untuk melayani orang-orang di Tibet dan Cina. Dia tinggalkan Amerika pada tahun 1908. Dia sampai di Cina bagian utara, tidak jauh dari perbatasan Tibet. Dia melayani di sana selama beberapa tahun. Pada tahun 1919 dia kembali ke Amerika. Dia berjumpa dengan seorang wanita yang bernama Grace Harkness. Mereka menikah, dan pada tahun-tahun itulah mereka mengalami pengalaman Pentakosta, dibaptis oleh Roh Kudus. Pada tahun 1920 mereka kembali ke Cina sebagai misionaris Gereja Sidang Jemaat Allah. Dan kebahagiaan mereka bertambah ketika seorang putra yang bernama John lahir bagi Victor dan Grace. Namun sesuatu yang buruk terjadi. Pada tahun 1927 terjadi ledakan wabah cacar di tempat di mana Victor, Grace, dan putra mereka John tinggal. Pada tahun 1927, Victor harus merelakan Grace dan putranya John meninggal oleh karena wabah cacar ini. Dan Victor kemudian membeli sebidang tanah dari seorang petani setempat, menguburkan istri dan putra yang dikasihnya, dan membangun katakanlah sebuah makam sederhana, ada nisan sederhana yang dibuat oleh Victor. Dan kemudian Victor melanjutkan pelayanannya. Di kemudian hari dia melakukan perjalanan 2000 mil dari perbatasan Cina menuju ke India. Dan di dalam sepanjang perjalanan yang panjang itu dia membagikan puluhan ribu traktat, berbagi Injil kepada siapa saja yang dijumpainya. Pulang pergi China, India, India, China, melalui perjalanan yang sangat-sangat sulit. Di kemudian hari Victor menikah dengan seorang wanita yang bernama Ruth. Dari pernikahan mereka lahir 2 orang, David dan Mary Ann. Sekian tahun lamanya mereka melayani di Cina, sampai akhirnya ketika komunis berkuasa, mereka terpaksa harus meninggalkan Cina pada tahun 1949. Dan semenjak hari itu, Victor tidak pernah lagi menginjak Cina sampai hari di mana dia wafat pada tahun 1956. Nah, saudara-saudara sekalian, ketika cengkraman tirai besi komunisme yang ada di Cina mulai melonggar, ada kesempatan bagi gereja-gereja untuk dibuka kembali. Dan pemerintah Cina berjanji akan mengembalikan aset-aset gereja. Yang penting mereka bisa membuktikan bahwa di situ pernah ada gereja. Dan suatu hari penduduk-penduduk Kristen, tempat di mana dulu Victor merintis gereja, menghubungi putra Victor yang bernama David, bertanya kepada David, kira-kira ada nggak bukti yang menyatakan bahwa pernah ada gereja di tempat ini supaya kami bisa beribadah.
Saudara-saudara sekalian, David kemudian mencoba untuk mencari dokumen-dokumen peninggalan ayahnya. Dan menariknya, ada satu dokumen yang membuatnya terkejut. Dokumen tersebut adalah sebuah pembelian tanah makam. Dan yang menariknya adalah di akte tersebut yang tertulis bukanlah nama Victor Plymer, tetapi nama gereja yang dirintis oleh Victor Plymer. Akta itu diserahkan kepada pemerintah Cina, dan pemerintah dengan resmi mengakui bahwa pernah ada gereja di tempat itu, dan aset-aset dari gereja yang ada di situ akhirnya dikembalikan. Dan hari ini ada orang-orang Cina yang beribadah di tempat itu. Saudara-saudara sekalian, kita melihat di balik hal-hal yang buruk yang terjadi di dalam kehidupan Victor Plymer, ada Tuhan yang berkarya secara senyap. Benar apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus dalam Roma 8 ayat 28, di dalam segala sesuatu ada Allah yang bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihinya. Saya percaya Victor Plymer hari ini, kalau ada kesempatan bagi kita untuk melakukan wawancara, tentu dia sedih dengan kehilangan istri dan putranya. Dan pada saat yang sama, saya yakin dia juga bisa melihat karya Tuhan yang luar biasa. Dan untuk melihat karya Tuhan yang luar biasa di balik kepedihannya itu, saya yakin Victor pasti akan berkata, praise God. Puji Tuhan. Di balik lembah-lembah air mata, ada Tuhan yang sedang berkarya. Adakah di antara Anda yang hari-hari ini sedang berada di dalam masa-masa yang sulit di dalam hidupmu? Engkau sedang mengalami musim-musim dingin yang mematikan. Jangan patah semangat. Ada Tuhan yang sedang berkarya dalam musim-musim kehidupan yang sedang kau jalani. Mari kita lihat kebenaran yang ketiga yang bisa kita tarik dalam bagian ini. Selalu ada alasan bagi kita untuk terus maju dan pantang menyerah dalam tiap musim dingin kehidupan yang harus kita jalani. Selalu ada alasan bagi kita untuk terus maju dan pantang mundur dalam tiap musim dingin kehidupan yang harus kita jalani. Mengapa? Karena kita tidak sendirian. Karena ada Tuhan yang mendampingi dan sedang merenda karya yang indah dalam hidup kita. Sesuatu hal yang membesarkan hati kita, bukan? Ada suatu pepatah indah yang ingin saya bacakan. Di dalam bahasa Inggris, pepatah itu berkata, life is hard, but God is good. Life is unpredictable, but God is sovereign. Life is unfair, but God is just. Kalau saya terjemahkan, hidup ini sulit, tapi Allah itu baik. Hidup ini tak dapat diduga, sukar untuk diramalkan, tetapi Allah itu memegang kendali. Hidup ini tidak adil, tetapi Allah itu sungguh adil. Bukankah kalimat-kalimat ini adalah kalimat yang benar adanya dan sekaligus bisa membawa kekuatan di dalam kehidupan kita? Saya tutup dengan sebuah kisah. Ada seorang pria yang memiliki 4 putra.
Dia ingin mereka belajar untuk tidak tergesa-gesa di dalam memberi penilaian mengenai kehidupan. Untuk keperluan inilah dia mengutus keempat anaknya untuk memperhatikan sebuah pohon pir. Anak yang pertama diminta untuk pergi melihat pohon itu pada musim dingin. Anak yang kedua pada musim semi. Anak yang ketiga pada musim panas, dan anak yang keempat pada musim gugur. Setelah mereka pergi dan kembali, pria tua itu meminta mereka semua menceritakan apa yang mereka lihat. Anak yang pertama bertutur bahwa pohon yang dilihatnya begitu jelek, bengkok-bengkok dan terpilin-pilin cabangnya. Anak yang kedua mengatakan bahwa pohon itu dipenuhi dengan tunas-tunas muda yang begitu menjanjikan. Anak yang ketiga tidak setuju dengan perkataan dua saudaranya. Dia berkata bahwa pohon pir yang dia lihat penuh dengan kuncup-kuncup bunga yang mulai mekar dan begitu harum baunya dan indah luar biasa. Itu adalah hal terindah yang pernah dia lihat dalam hidupnya. Anak yang keempat tidak setuju dengan perkataan ketiga orang saudaranya. Dia berkata yang dilihatnya adalah pohon pir yang matang, penuh dengan buah-buah yang sempurna dan menggiurkan untuk dimakan. Pria itu kemudian menjelaskan bahwa perkataan keempat putranya itu benar, dalam tanda kutip, karena mereka hanya melihat satu musim saja dalam kehidupan sebuah pohon. Selanjutnya pria itu berkata kepada anak-anaknya, "Hai anak-anakku, kalian tidak bisa menilai sebuah pohon hanya dari satu musim saja. Demikian pula, kalian tidak bisa menilai kehidupan seorang manusia dari satu sisi musim kehidupan saja. Jati diri mereka sesungguhnya hanya bisa dinilai ketika semua musim kehidupan telah mereka lewati." Bukankah ini suatu kebenaran yang indah, saudara-saudara sekalian? Itu berarti kalau Anda menyerah ketika musim dingin kehidupan tiba, Anda akan kehilangan janji-janji musim semi, keindahan musim panas, kesempurnaan dari musim gugur. Jadi saudara-saudaraku, jangan biarkan derita satu musim menghancurkan sukacita musim-musim yang lain. Jangan menilai kehidupan hanya dari satu musim kehidupan saja. Bertekunlah ketika Anda harus melalui saat-saat yang sulit, karena waktu-waktu yang lebih baik pasti datang pada waktunya. Kebahagiaan tentu membuat Anda ceria. Namun ujian-ujian kehidupan akan membuat Anda kuat. Duka cita menunjukkan bahwa Anda itu manusia tulen, manusia sejati. Kegagalan akan membuat Anda tetap rendah hati. Keberhasilan akan membuat Anda terus bertumbuh. Namun perhatikan satu kebenaran yang sangat penting ini. Hanya Tuhan yang bisa membuat Anda maju terus. Tuhan memberkati kita semua. Sebelum saya tutup khotbah saya pada hari ini, mari kita dengarkan sebuah lagu. Ketika kita mendengarkan lagu ini, mari kita angkat hati kita
kepada Tuhan. Jikalau saudara lemah, mohon agar Anda boleh memperoleh kekuatan yang luar biasa dari Tuhan ketika Anda mendengar lagu ini. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua. Perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Mari kita berdoa. Bapa di surga, hari ini kami bersyukur boleh mendengar sekali lagi firman-Mu yang menguatkan. Terima kasih untuk firman-Mu yang memberi jaminan bahwa Engkau selalu ada di dalam setiap musim kehidupan yang harus kami jalani. Dan itulah yang membuat kami tidak punya satu alasan pun untuk menyerah ketika kami berada di dalam musim-musim dingin kehidupan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, hari ini adakah di antaramu yang merasa lemah, yang merasa patah semangat, dan perlu pertolongan Tuhan, perlu kekuatan dari Tuhan? Di tempat engkau berada saat ini, angkat tanganmu. Jikalau engkau memiliki problem-problem yang rumit dalam hidupmu dan engkau perlu pertolongan dari Tuhan, angkat tanganmu. Tuhan, lihatlah tangan-tangan yang diangkat. Kau tahu kebutuhan mereka. Jikalau mereka lemah dan perlu kekuatan Tuhan, biarlah mereka boleh mendapatkan kekuatan daripadamu. Jika mereka sakit perlu kesembuhan, Tuhan jamah mereka, sembuhkan mereka demi nama Yesus. Jika mereka dalam kekurangan, perlu penyediaan daripadamu, biarlah engkau menjadi Yehova Jireh, Allah yang menyediakan bagi hidup mereka. Berkati kami semua. Demi nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.
Bapak, Ibu, serta saudara-saudara sekalian, sebelum kita menutup ibadah online ini, saya ingin menyampaikan pengumuman yang sangat penting. Mulai minggu depan, gereja kita akan mulai menjalankan ibadah onsite secara terbatas. Dalam 2 minggu pertama dan minggu kedua, kita akan membatasi hanya 30 orang saja yang boleh diizinkan untuk mengikuti ibadah. Minggu ketiga, ketika situasi bertambah baik, kita akan meningkatkan jumlah yang akan mengikuti ibadah onsite. Jikalau saudara berminat untuk mengikuti ibadah onsite, pastikan bahwa Anda sehat, pastikan bahwa Anda sudah divaksin, karena ini adalah aturan dari Pemda DKI bagi pelaksana ibadah dan bagi peserta ibadah. Dan jikalau Anda katakanlah sudah mengikuti ibadah minggu pertama, berikan kesempatan lebih dulu kepada saudara-saudara yang lain, supaya bukan hanya Anda saja yang menikmati, karena kuota kita sangat terbatas. Minggu pertama, minggu kedua hanya 30 orang. Minggu ketiga nanti akan coba akan kita tingkatkan lagi. Mari kita doakan bersama-sama agar ibadah onsite di GSI Elroy boleh berlangsung dengan lancar, boleh berlangsung dengan aman. Dan bagi Anda yang tidak bisa mengikuti ibadah onsite, jangan khawatir, karena live streaming akan dijalankan. Jadi pastikan Anda berada di depan televisi Anda, atau iPad, atau HP Anda, dan mari kita ikuti ibadah live streaming secara online. Ya, kiranya Tuhan akan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk ibadah yang telah berlangsung dengan baik. Kami percaya bahwa kami sudah diberkati melalui pujian, melalui firman Tuhan. Dan kini sebelum kami melanjutkan aktivitas kami masing-masing, kami mendoakan ibadah onsite yang mulai akan berlangsung minggu yang akan datang. Kami berdoa supaya ibadah onsite di GSI Elroy boleh berlangsung dengan aman, boleh berlangsung dengan baik. Dan kami juga mendoakan agar situasi kota Jakarta yang saat ini sudah kondusif, PPKM level 3, akan terus situasinya akan membaik, sehingga kami boleh meningkatkan jumlah dari jemaat yang berminat mengikuti ibadah secara onsite. Terima kasih Tuhan. Sekarang berkatilah seluruh jemaat-Mu. Mereka yang berusaha, mereka yang bekerja, Tuhan berkati dengan melimpah. Mereka yang kekurangan, Tuhan cukupkan. Mereka yang sakit, jamah dan pulihkan. Mereka yang studi, Tuhan berikan keberhasilan. Dan pada akhirnya kami mohon perlindungan-Mu sekali lagi kepada seluruh jemaat Elroy. Dalam masa-masa pandemi ini, biarlah kami senantiasa sehat walafiat. Terima kasih Tuhan. Kini jemaat yang dikasihi Tuhan, angkatlah kedua belah tangan-Mu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberimu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberimu damai sejahtera. Demi nama Tuhan Yesus, semua yang percaya berkata, amin.